Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Suryaningsi, mahasiswi PGMI semester 4 kelas D. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang bangun segi banyak. Nah, baiklah, langsung saja. Ayo mengamati. Di rumah Dinda terdapat dua macam bentuk jam, yaitu jam berbentuk lingkaran dan jam berbentuk persegi. Ayo menanya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan bangun segi banyak? Jawabannya adalah, bangun segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak sisi dan sudut yang paling banyak sedikit mempunyai 3 sisi. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan bukan bangun segi banyak? Jawabannya adalah, bukan bangun segi banyak adalah bangun kurva tertutup ataupun bisa juga terbuka yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan dibentuk oleh kurva lengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Ayo menalar. Dari kedua benda yang terdapat di rumah Dinda, yaitu jam berbentuk lingkaran dan jam berbentuk persegi, kelompokkanlah ke dalam bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Nah, dapat kita kelompokkan bahwa jam berbentuk lingkaran termasuk ke dalam bukan bangun segi banyak, karena jam berbentuk lingkaran tersebut memiliki kurva lengkung dan tidak memiliki sudut. Sedangkan jam berbentuk persegi termasuk ke dalam bangun segi banyak, karena jam berbentuk persegi tersebut memiliki bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis dan memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Ayo mencoba. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Benda manakah yang termasuk dalam segi banyak? Jawabannya adalah yang B, karena jajar genjang termasuk bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis dan memiliki 4 sudut dan juga memiliki 4 buah sisi. Ayo mengamati. Di rumah Andi terdapat berbagai macam barang seperti tutup toples, plakat, penggaris, dan bantal. Ayo menanya. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan ciri-ciri bangun segi banyak. Ciri-ciri yang pertama adalah segi banyak merupakan bangun tertutup. Ciri yang kedua adalah segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Ciri yang ketiga, segi banyak memiliki minimal 3 sisi. Ciri yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Ciri yang kelima yaitu sisinya dibatasi oleh ruas garis. Pertanyaan yang kedua adalah, sebutkan ciri-ciri bukan bangun segi banyak. Ciri yang pertama adalah kurvanya tidak selalu tertutup. Ciri yang kedua, bentuk bisa cembung atau cekung. Ciri yang ketiga, tidak selalu memiliki sudut. Dan ciri yang keempat yaitu tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Ayo menalar. Di rumah Andi terdapat berbagai macam benda seperti tutup toples, plakat, penggaris, dan bantal. Kelompokkanlah ke dalam bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Nah, dapat kita kelompokkan bahwa yang merupakan bangun segi banyak adalah penggaris dan bantal, karena penggaris dan bantal merupakan bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis dan memiliki 4 buah sisi dan 4 buah sudut.
Nah, yang termasuk ke dalam bukan bangun segi banyak adalah toples dan pelakat, karena toples dan pelakat memiliki kurva lengkung. Ayo mencoba, perhatikanlah gambar di bawah ini. Benda manakah yang termasuk dalam bukan bangun segi banyak? Nah, dapat kita lihat yang A adalah bulan sabit, sedangkan yang B adalah persegi. Nah, yang termasuk ke dalam bukan bangun segi banyak adalah yang A, yaitu bulan sabit. Karena bulan sabit ini memiliki kurva lengkung. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Devi Suryaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Ayo mengamati. Indah sedang mengamati berbagai macam bentuk bangun segi banyak seperti persegi dan layang-layang. Ayo menanya. Apa yang dimaksud dengan bangun segi banyak beraturan? Jawabannya, segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Jika sisi-sisi dan sudut-sudut pada suatu segi banyak mempunyai ukuran sama, maka segi banyak itu disebut segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan juga disebut poligon. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan bangun segi banyak tidak beraturan? Jawabannya, bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Ayo menalar. Bangun datar segi banyak yang diamati indah adalah persegi dan layang-layang. Kelompokkanlah gambar tersebut dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan adalah persegi, karena persegi memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah layang-layang, karena layang-layang memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Ayo mencoba. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Kelompokkanlah dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Gambar yang A adalah gambar persegi panjang. Gambar persegi panjang ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan, karena sisinya yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Sedangkan gambar yang B adalah segi 6. Segi 6 termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena panjang sisinya yang sama panjang dan sudutnya yang sama besar. Baiklah, saya Irza Nurzakiah Waadibah akan melanjutkan materi. Ayo mengamati. Devi sedang mengamati bangun segi banyak, yaitu bangun datar segi 5 dan jajar genjang. Ayo menanya. Apa sajakah bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan? Jawabannya, segi 5, segi 6, dan segi 3 sama sisi. Pertanyaan yang kedua, apa saja bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Jawabannya yaitu trapesium, persegi panjang, dan jajar genjang. Ayo menalar. Benda yang diamati Devi adalah jajar genjang dan segi 5. Jajar genjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena tidak memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. B. Segi 5.
Segi 5 termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena memiliki sudut yang sama panjang dan sisi yang sama besar. Ayo mencoba. Perhatikanlah gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar segitiga sama sisi dan trapesium. Kelompokkanlah ke dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. A. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. B. Trapesium. Trapesium termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena tidak memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang tidak sama besar.